Pada waktu saya di bangku SMP, waktu itu bapak saya adalah bendahara di jemaat kami yang setiap sekali sebulan akan pergi ke kantor daerah di kota Kupangnya untuk menyerahkan persepuluhan dan persembahan dari jemaat kami. Dan setiap bertemu dengan bapak bendahara daerahnya, bapak bendahara selalu mengatakan kata-kata seperti ini. uh, Biarlah si Gita Reda itu jadi perawat. Waktu itu bapak bendaharanya adalah Bapak Atarihoran. Dan setiap bapak saya pulang dari kantor daerah selalu menyampaikan kata-kata daripada bapak bendahara daerah itu. Jadi benar pada waktu saya tamat SMA, saya pergi ke Bandung dan mengambil jurusan Akademi Perawat yang pas waktu itu baru dibuka di Unai. Jadi kami adalah angkatan pertama. Setelah mengikuti tes dan ospek, ternyata timbul masalah buat saya, yaitu saya tidak mempunyai akte lahir. Namanya juga orang di kampung, mana pernah mereka berpikir untuk membuat akte lahir bagi anaknya. Apalagi memang bapak saya bukanlah orang yang berpendidikan. Yang membuat saya ketakutan adalah kata-kata daripada ibu dekan kami. Dia bilang begini, kalau sampai bulan depan kamu tidak memberikan akte lahir kamu, berarti kamu pindah jurusan. Saya berpikir, pindah jurusan, mau jurusan apa kira-kira? Saya lebih senang untuk ambil jurusan keperawatan. Saya mau jadi perawat. Bapak saya juga senang untuk saya jadi perawat karena sudah didoktrinasi oleh Bapak Bendahara daerah tadi. Lalu saya menyurati orang tua saya supaya mereka boleh mengurus akte kelahiran saya. Hampir sampai waktunya, surat itu pun belum datang. Lalu satu kali waktu siang hari setelah selesai kelas sekitar jam 10 pagi, saya kembali ke asrama, saya masuk ke kamar. Di kamar kami ada lemari tempel, saya masuk ke dalamnya, lalu saya berdoa. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh memohon kiranya Tuhan mau menolong saya. Kalaupun surat itu belum datang tepat waktunya, biarlah ibu dekan kami diperlembutkan hatinya supaya saya tetap mengikuti kuliah jurusan keperawatan. Sementara saya berdoa, lalu saya dengar ada seperti orang berkata dengan suara yang lumayan keras, katanya begini, janji Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terburu-buru. Saya cepat-cepat mengaminkan doa saya, lalu saya keluar. Saya melihat di kamar tidak ada orang. Saya pergi ke jendela, saya lihat keluar, tidak ada orang juga. Loh, jadi siapa yang berbicara tadi itu? Saya teringat kata-kata itu kami dapatkan waktu kami mengikuti pelajaran, yaitu pelajaran Life and Teaching of Jesus atau kehidupan dan pengajaran Yesus yang diambil dari buku Kerinduan Segala Zaman. Benar, kata-kata itu memang ada di buku Kerinduan Segala Zaman, jilid 1, halaman 10. Kalau sekarang buku itu sudah menjadi buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 28 bagian yang terakhir, dan disambung dengan halaman 29 bagian yang paling atas. Jadi kalau saudara-saudara mau membacanya, silahkan, ada kok tertulis di situ di buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 28 dilanjutkan dengan halaman 29 itu. Saya mendapat semangat yang baru karena saya yakin itu adalah kata-kata dari malaikat yang menguatkan saya. Jadi benar pada waktu malamnya
saat kami sudah berada di tempat tidur, kebetulan saya tidur di lantai atas dari kamar kami itu, tempat tidur kami itu, uh, ibu monitor datang lalu dia panggil saya, Gita, ini ada surat untuk kamu. Saya langsung lompat dari tempat tidur itu, saya menerima surat itu, membukanya, dan benar memang itu adalah surat yang berisi akte kelahiran saya. Senang sekali, puji Tuhan, ternyata Tuhan tidak terlambat dan tidak terburu-buru dalam menepati janjinya. Saya teringat akan satu ayat di dalam buku Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 bagian yang pertama, kalau saudara-saudara bisa baca. Di situ dikatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya sudah alami sendiri bahwa janji Tuhan itu tidak pernah terlambat dan tidak pernah tergesa-gesa. Mudah-mudahan kesaksian yang saya berikan ini dapat menjadi satu motivasi bagi saudara-saudara yang mendengarnya, bahwa janji Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Jangan pernah meragukan akan janjinya, karena Alkitab sudah mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah berubah dari kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Janjinya akan tetap indah pada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, supaya kita tetap berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Inilah doa dan harapan saya.